Oke, sahabat Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kita boleh berada di hari penutupan Hamadsa. Ya, bersyukur semua karena kebaikan Bapa Yahweh. Sesuai dengan tema yang saya sudah kasih, yaitu hidup baru dalam kekudusan di zaman akhir. Ya, sekali lagi, hidup baru dalam kekudusan di zaman akhir. Ya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi kita datang di malam hari ini adalah malam merupakan penutupan Hamadsa. Ya, sesuai dengan tema yang sudah saya kasih. Ya, di mana kita sedang berada di masa yang penuh dengan tanda-tanda nubuatan. Ya, nubuatan demi nubuatan sementara terjadi. Ya, itu real firman Elohim yang kita tahu bersama. Ya, kita sedang berada ya di dalam dunia yang semakin hari semakin gelap, tambah gelap, saudara ya. Haleluya. Karena kenapa? Karena kita boleh menyaksikan bersama kejahatan demi kejahatan terjadi semakin merajalela di luar sana, saudara. Ya, kita juga melihat di mana kasih semakin dingin, ya enggak? Orang-orang hari-hari ini mementingkan diri sendiri, semakin egois, saudara. Dan ini sudah terjadi, dan kita bisa melihat juga banyak orang mulai meninggalkan kebenaran. Ya, mulai meninggalkan kebenaran. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, kebenaran yang saya maksudkan di sini adalah kebenaran tentang bagaimana kehidupan mereka bertuhan. Ya, kalau di kita katakan beragama, ya, agama hanya formalitas hari-hari ini, saudara. Ya, tapi itulah firman katakan tadi, dia sementara digenapi. Banyak orang-orang yang tidak mempedulikan agama. Agama hanyalah formalitas dalam kehidupan mereka. Ya, haleluya. Ini fakta dan ini realita. Bukan hanya terjadi di orang-orang Kristen, orang-orang di luar sana, tetapi kita sebagai penyembah Bapa Yahweh, orang-orang Nasrani pun ya melakukan hal yang sama. Memang harus digenapi karena firman Elohim katakan banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Jadi hanya memang orang-orang pilihan yang memang akan diselamatkan, saudara. Orang-orang pilihan itu bukan sekali selamat tetap selamat. Orang-orang pilihan itu adalah orang-orang yang mengerjakan keselamatan. Jadi bukan karena Yesus sudah bangkit lalu kita seenaknya. Ya, nggak bisa. Justru karena lewat kebangkitan Yesus mengingatkan kita untuk mengerjakan keselamatan tersebut. Ya, haleluya. Jadi ini yang harus kita pahami bersama, saudara. Dan sebagai syarat untuk kita bisa mengerjakan keselamatan adalah dengan ketaatan. Ini saudara yang saya bilang. Jadi kita tetap bersemangat. Ya, saudara sebagai jemaat aja letih melihat jemaat yang lain model macam itu, apalagi saya sebagai gembala, iya kan? Tapi mau dikata apa? Jangankan saya sebagai gembala, Bapak Yahweh pun geleng-geleng kepala. Tapi mau dikata apa? Hidup adalah pilihan, ya, karena keselamatan masing-masing kita yang menentukan. Iya, saya kurang apa? Ya, kurang apa dalam hal ini untuk kasih firman? Iya kan? Kurang apa, saudara? Ya, semua jelas, saudara, sesuai kebutuhan. Makanya saya sekarang berkata ya, capek udah marah-marah, nggak ada gunanya, betul kan? Saudara mau ibadah, terserah. Kalau dulu kan saya emosi, saya tutup, nggak usah. Iya kan? Tapi kembali lagi saya diingatkan,
Sudahlah, biarin aja, tetap pintu gereja dibuka. Mereka mau datang, tidak datang, tetap dibuka. Mereka tidak datang, tutup lagi. Iya kan? Karena kalau tutup selamanya, saya pun yang jadi berdosa. Kan begitu. Ya, mau ada 1-2 orang terbukti, kan omongan saya terbukti sampai hari ini. 1 orang pun tetap saya layani. Dulu saya hanya doa. Ya, tetapi sekarang saya layani. Sekalipun ibadah singkat, tetap saya layani karena firman harus disampaikan, saudara. Ya. Jadi untuk itu seberapapun kita, ya ayo, jadi memang berarti cuma kita, kan begitu pada intinya. Kecuali yang lain betul-betul memang mau sadar kembali, iya kan? Dan Bapak Yahweh sesuai dengan firman, kalau Bapak Yahweh sayang ya ditegur, ya tunggu saja. Kalau sudah ditegur nggak bertobat, ya kita mau gimana? Mau berkelahi dengan mereka kan nggak mungkin. Kan gitu. Nak marah dengan mereka kan nggak mungkin, karena lagi-lagi pilihan, saudara. Iya kan? Mau sedih, mau nangis, nggak ada gunanya, saudara. Iya kan? Saudara, saya teringat dengan bagaimana Maria menangisi Yesua. Yesua bilang apa? Jangan tangisi aku, tetapi tangisilah dirimu sendiri. Maksudnya apa sih, saudara? Ya, maksudnya berjuang. Nanti kamu nggak selamat. Jadi kita pun mau tangisi mereka buat apa? Ya, tangisi kita nih selamat nggak gitu loh. Jadi nggak usah pusingkan mereka. Amin. Ya, dan saya dalam hal ini berdiri di sini, kecuali mereka sudah menyatakan mundur seperti omongan saya, baru saya bertindak. Ya, untuk ibadah ke seberang. Ya, selagi belum berarti belum. Ya, dan saudara juga tetap semangat. Ya, untuk tetap melangkah. Karena apa? Ibadah mengandung janji itu aja. Saudara pegang itu aja. Saudara datang nggak sia-sia kok. Ya, malaikat catat jam segini, tanggal sini sekian. Ya kan, saudara, berapa orang yang datang, kan begitu, saudara. Nggak usah pusing yang lain, biarin aja. Kan begitu, saudara. Karena masing-masing juga tanggung jawab mereka. Ya, baik di sekarang dan juga nanti di akhirat nanti, kan begitu ya. Haleluya. Ya, nggak bisa kesal. Makanya saya bilang tadi, kalau mau kesal saya yang kesal. Ini jemaat kok lintang putang, kurang apa lagi firman yang disampaikan, kan begitu. Mulai dari lembut sampai keras. Iya kan? Tapi mental juga. Ya kan? Masuk kanan, keluar kiri. Jemaat tidak bertumbuh, yang ada tersinggung, tersungging. Nah, kan gitu, saudara. Seharusnya kan dengar firman, ketika ada hal yang menyayat hati, bertobat. Kan begitu, saudara. Iya kan? Betul nggak kayak gitu? Masa sih kami sebagai gembala harus meninak bobokan saudara? Biar udah salah diiya-iyakan terus, ketika salah yang macam tuh kan nggak bisa, saudara. Ya, haleluya. Nah, haleluya. Makanya saya memberikan tema malam hari ini, saudara, tentang kekudusan. Ya, makanya saya bilang dari awal, sangat disayangkan Anda sudah mengenal Tuhan yang benar, sudah percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua, lalu Anda hidup Anda lintang pukang, nggak bertobat. Ya, yang salah bukan kebenarannya, yang salah adalah kita sendiri. Betul nggak, saudara? Iya kan? Bahkan Yeshua katakan, saudara, ya, di akhir zaman ini banyak orang-orang Kristen termasuk Nasrani disebut menjadi penyesatan, saudara. Karena apa? Ya, mereka hanya menjalankan ritual agama, tapi mereka ya tidak patuh terhadap apa yang sudah difirmankan, saudara. Dalam Yohanes berapa itu? 15. Jikalau engkau mengasihi aku, apa? Lakukanlah. Ya udah, simple kan? Nah, tapi saudara lebih taat kepada perintah dunia daripada perintah Bapa Yahweh. Ya, saudara mau datang ke gereja, mau beribadah hanya untuk mendengarkan yang enak-enak. Yang gak enak, saudara gak terima, saudara. Kan begitu. Ya, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah bertumbuh.
Jadi ketika ada firman yang menyayat saudara, tersungging alias tersinggung, kan begitu saudara. Ya, meraju. Ini kan nggak dewasa. Mau sampai kapan Anda begitu? Ya, dunia udah tua. Ya, kekacauan udah di mana-mana. Penggenapan terjadi. Saudara lihat, penggenapan 2030 semakin dipercepat. Gas baru-baru ini sudah semakin sulit dan dipersulit lagi dengan apa, saudara? Dulu pakai KTP di beberapa daerah, cuman kita di Nangakai masih puji Bapak Yahweh, masih bisa terselamatkan oleh toke-toke. Ya, tapi kalau sistem ini sudah berjalan, saudara, tidak akan mungkin lagi, saudara. Ya, LPG 3 yang khususnya 3 kilo itu diwajibkan untuk scan biometrik, scan wajah, scan retina. Nah, coba saudara pikir itu. Ya, bukan cuma HP, semua. Makanya saya bilang agenda dipercepat, agenda 2030 dipercepat, saudara. Ya, nah kalau masih saudara diminak bobokan terus, ya terserah saudara, kan begitu. Yang penting tugas saya sudah sampaikan kepada saudara. Iya kan, biarlah saudara yang tanggung darah saudara, saya nggak tanggung loh saudara. Ya, ngeri. Ya, jadi kembali lagi, zaman akhir bukan hanya sekedar teori. Ya, kita ada di zaman akhir bukan sekedar teori, semua sudah teriak loh saudara. Ya, semua negara sudah teriak kok, seluruh dunia, bukan cuma Indonesia. Hati-hati, semua barang sudah naik kok. Iya kan, semua sudah naik, dalam hal apapun naik saudara. Nggak ada yang nggak naik saudara. Ya, cuma isi dompet yang nggak naik-naik. Ya kan, sama persembahan nggak tahu naik nggak ya. Haleluya. Haleluya. Ya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, akhir zaman bukan teori, tetapi kenyataan yang kita lihat setiap hari saudara. Ya, kita bisa melihat di mana moralitas semakin bobrok. Betul nggak saudara? Ya, sudah tidak ada moral sama sekali. Ini mengerikan saudara, hari-hari yang terakhir ini. Ya, iman dipermainkan. Ya, dipermainkan oleh elit global. Akhirnya apa saudara? Mengikuti sistem mereka daripada mengikuti sistemnya Bapak Yahweh. Ya, bahkan yang paling mengerikan apa saudara? Hah? Yang paling mengerikan adalah dosa yang dianggap biasa. Ngeri nggak itu saudara? Nggak apa-apa, sekali-sekali mencuri. Nggak dosa, dianggap biasa. Lama-lama kebiasaan. Nggak apa, bohong dikit-dikit. Hei, Pak Bu, saya mau katakan, bapak dari segala pembohong siapa? Setan. Nah, lo anak siapa? Jangan bilang anggap biasa, bohong dikit-dikit. Lo tahu bapak pembohong? Ya, ya. Nah, kalau Anda kebiasaan pembohong, berarti saudara anak. Bukan saya yang bilang ya. Makanya jangan dianggap biasa, tetapi itu dianggap kebiasaan, dianggap biasa. Ngolet, bohong, zina, judi, nyabung, minum, mabuk, biasa. Dianggap biasa di akhir zaman, saudara. Iya kan, ngambil lagi pangan, ngambil ini pangan, biasa. Iya, biasa. Hati-hati saudara Bapak Ibu yang terkasih. Dosa yang dianggap biasa. Iya. Nah, di tengah situasi ini Bapak Yahweh tidak memanggil kita untuk hidup yang biasa-biasa. Amin. Bapak Yahweh panggil kita untuk hidup baru. Ya, hidup di mana kita harus meninggalkan ragi lama. Ya, meninggalkan cara hidup yang lama. Buat apa saudara nyanyi di gereja? Ku telah mati dan
meninggalkan cara hidup yang lama. Pas mau perjamuan kudus cuma di gereja, di luar gereja kembali kudus. Kan begitu saudara. Haleluya. Gereja cuma jadi ritual saudara. Kalau Anda betul-betul komitmen tinggalkan. Sekalipun kita jatuh bangun, yang penting kita betul-betul berusaha. Amin. Kita harus lebih pintar dari onta. Tahu firman Elohim katakan apa? Onta kalau jatuh di lubang A, dia nggak bakalan jatuh di lubang A. Justru dia nanti jatuh di lubang B, bisa jadi. Tapi ketika dia jatuh di lubang B, dia nggak akan jatuh lagi di lubang B. Masa onta lebih pintar dari kita? Iya kan, dosa yang sama itu terus yang dilakukan. Iya, itu namanya keenakan saudara. Nyaman dengan dosa tersebut. Iya, saudara memang menikmati nyan. Iya enggak saudara? Iya. Haleluya. Iya. Ingat saudara, Bapak Ibu yang terkasih, ini sudah hari-hari yang terakhir loh saudara. Iman kita diuji hari-hari ini. Ya. Yang paling penting kita harus tetap berjalan di dalam kekudusan. Nah ini selalu saya tekankan, kekudusan itu harga mati saudara. Ya, kekudusan itu bukan pilihan tambahan, no saudara. Ya, tapi kekudusan adalah syarat mutlak bagi umat Bapak Yahweh. Katakan amin. Ya, jangan main-main saudara. Ya, jangan karena Anda rajin ke gereja, rajin berdoa. Ya kan, seperti saya sudah jelaskan saudara. Ya, tapi di luar hidup Anda tidak mencerminkan karakter Yeshua, itu bukan ketaatan sejati namanya. Ya, haleluya. Jadi jelas firman Elohim katakan saudara, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihatnya. Itu Ibrani 12 ayat 14. Iya. Ya saudara baca saja di rumah. Ibrani 12 ayat 14 ya. Jadi sebagai pendahuluan ya, khotbah ini menegaskan ya, di dalam penutupan Hamatsa ini sekali lagi bukan hanya soal pengajaran saudara. Ya, melainkan sebuah peringatan. Amin. Kita diingatkan saudara. Ya, di mana kita tidak bisa main-main lagi. Ya, saudara dan saya di hari-hari yang terakhir tidak bisa main-main lagi dengan iman. Ya, tidak bisa main-main lagi dengan iman saudara. Kita yang akan rugi. Ya, maka kita harus tegas berkata. Ya, saudara harus tegas. Ya, berkata dalam hidup saudara bahwa hidup lama sudah selesai. Jangan hanya nyanyi-nyanyi ku telah mati di saat perjamuan kudus. Itu pun cuma di gereja, tapi pada faktanya no. Ya, harus saudara bisa katakan hidup lama sudah selesai, amin. Dan hidup yang baru dimulai. Kapan lagi saudara? Ya, yaitu hidup di dalam kekudusan saudara. Ya, karena kekudusan adalah tanda bahwa kita ini benar-benar milik Bapa Yahweh. Amin. Ya, saudara ingat baik-baik bahwa di zaman akhir hanya umat Elohim yang hidup baru dalam kekudusan yang akan bertahan dan akan ikut di dalam panen yang kekal bersama-sama dengan Bapa Yahweh. Amin. Ya, haleluya. Ya, kalau enggak, ya jangan mimpi saudara. Makanya kita nggak usah lihat kiri kanan. Ya, pandang saja ke depan. Ya, kalau memang cuma berempat yang bertahan ya sudah.
Tidak usah pusing dengan yang lain. Itu urusan mereka. Mereka mau datang puji Bapak Yahweh, mereka mau mundur juga nggak jadi masalah buat saya. Ya, karena mereka tidak mau. Tidak mampu, kan saya katakan dari awal. Kalau nggak mampu, ya udah silakan, pintu selalu silakan Anda kembali ke ayunan. Kan begitu, saudara. Ya, yang sesuka hati Anda. Ya, tapi kalau kita nggak bisa lagi, saudara. Ya, haleluya. Kita lihat bagian yang pertama, saudara, tentang makna hidup baru, saudara. Ya, hidup baru bukan sekedar ganti baju, saudara. Ya, bukan hanya sekedar demikian, saudara, rohani yang baru, atau mungkin saudara pindah keyakinan, saudara. Ya, seperti yang selalu saya katakan, kita dari ayunan pindah ke Bapak Yahweh, saudara. Ya, akan tetapi hidup baru adalah transformasi total. Tahu transformasi? Perubahan. Ya, perubahan total, saudara. Amin. Haleluya. Perubahan total yang Bapak Yahweh kerjakan di dalam diri kita melalui kebangkitan Yeshua. Nah, kita harus berusaha akan hal ini, saudara, harus berubah. Berulang-ulang kali katakan, kalau saudara tidak ada perubahan sama sekali, aduh. Ya, ngeri, saudara. Ini yang saya katakan tadi, Yeshua katakan. Ya, tersesat, saudara. Ya, harus ada perubahan hidup, saudara. Baik dalam kehidupanmu, ya, maupun dalam kehidupan sosial. Harus, saudara. Artinya hidup lama kita yang penuh dengan ragi dosa. Ya, kalau kita baca lagi tentang ragi dosa dalam Galatia, kita tahu bersama. Ya, yaitu kesombongan, hawa nafsu, ya kan? Kebiasaan dunia, dan segala yang menjauhkan kita dari Bapa Yahweh, saudara. Ya, ini ragi, saudara, Bapak Ibu yang terkasih. Akan tetapi ketika saudara dan saya menerima Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, kita dipanggil untuk meninggalkan semuanya itu dan mulai berjalan dalam jalan kekudusan. Saudara mulai berupaya untuk hidup di dalam kekudusan. Amin, saudara. Nah, ini memang secara daging berat. Saya pun mengalami, kami sebagai pendeta pun mengalami hal yang demikian, jatuh bangun, saudara. Ya, tapi kita harus berupaya, berusaha terus, amin. Haleluya. Ya, saudara. Berat secara daging, berat. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, itu jelas. Tapi kita harus berusaha, saudara. Kita harus berusaha untuk mematikan segala keinginan daging kita. Nah, kita lihat di zaman akhir ini, saudara, kadang-kadang kita diuji lewat mamon. Nah, lihatlah faktanya. Ya, ternyata mamon lebih kuat. Betul? Iya. Ngeri, saudara. Ya. Haleluya. Ingat baik, saudara. Kita memang tahu ini berat. Saya pun mengakui itu. Ya, dan saudara juga berat akan hal itu. Tapi ini sudah konsekuensi, saudara. Ya, yang selalu saya katakan, kekudusan harga mati, amin. Haleluya. Makanya kita harus berupaya untuk hidup yang berarti, amin. Di hari-hari yang terakhir kita harus berusaha untuk memiliki kehidupan yang berarti. Ya, di mana saudara dan saya harus meninggalkan ragi yang lama. Artinya tidak lagi kompromi dengan dosa. Amin, saudara. Tidak lagi hidup di dalam kebiasaan lama yang merusak, saudara.
Kemudian berjalan di dalam Torah, berjalan dalam tuntunan kitab suci. Saudara, hidup baru bukan hidup tanpa arah. Ya, saudara dan saya diarahkan oleh apa? Firman. Ya, firman-Mu adalah terang bagi. Tanpa firman Anda hidup dalam kegelapan. Makanya kita butuh Torah, kita butuh firman untuk menerangi setiap perjalanan kehidupan saudara dan saya. Nah, firman itulah yang mengarahkan saudara dan saya agar tetap hidup. Amin. Ya. Nah, tanpa firman di akhir zaman ini saudara lihat banyak orang-orang tersesat. Karena apa? Tidak ada firman, tidak dituntun oleh firman. Ya, ngeri saudara. Kitab suci inilah yang menjadi pedoman. Ya, kitab suci ini menjadi pedoman. Jadi bukan hanya sekedar baca, saudara. Bukan hanya sekedar dengar. Amin. Haleluya. Tapi harus melakukan. Inilah iman, bentuk ketaatan. Amin, saudara. Kemudian dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup baru bukan usaha manusia semata, saudara. Tetapi hidup baru juga adalah merupakan bagian daripada Roh Kudus yang mengubah hati. Ya, yang mengubah pikiran dan perbuatan kita. Makanya minta tuntun Roh Kudus. Amin, saudara. Itu sudah lama saya sampaikan juga, masih di ayunan pun saya sudah katakan. Ya, harus Roh Kudus yang mengutamakan kita. Karena dia yang menuntun kita. Karena kita ada di zaman Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang ada sampai hari ini. Ya, kalau Roh Kudus sudah nggak ada, kita pun sudah nggak ada. Maka dunia akan mengalami kekacauan karena sudah tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus aja masih ada sudah kacau, apalagi dia udah nggak ada, lain lagi. Kan begitu, saudara. Ya, makanya kita harus setiap hari minta tuntun Roh Kudus. Haleluya. Agar supaya kita betul-betul hidup di dalam kebenaran, agar supaya kita betul-betul hidup baru. Haleluya. Bukan karena usaha kita, saudara, tapi karena kuasa Roh Kudus yang senantiasa mengubahkan hati kita, pikiran dan juga perbuatan kita. Amin. Dan berbuah di dalam kebenaran. Nah, kemarin sudah saya singgung tentang buah. Iya kan? Di dalam ibadah Habikurim, saudara. Hidup baru harus menghasilkan buah. Buah-buah yang nyata. Buah-buah yang matang. Ya, bukan buah-buah yang busuk, saudara. Nah, buah tersebut adalah kasih, kesetiaan, pertobatan, dan juga pengharapan. Atau 9 buah roh lah paling lengkap, saudara. Haleluya. Jadi hidup baru adalah hidup yang berbeda dari dunia. Bukan Anda sama dengan dunia, sami mawon kata orang Jawa. Betul? Iya, saudara. Kita ini berbeda, saudara. Di mana dunia berjalan dengan pola dosa, akan tetapi kita berjalan dengan pola kerajaan. Kerajaan Bapa Yahweh. Amin. Ya. Ingat saudara Bapak Ibu yang terkasih, dunia mengajarkan tentang kesenangan sesaat. Ya, kesenangan sesaat. Tetapi kita mengajar kekudusan yang bersifat kekal. Ya, kekudusan itu sifatnya kekal. Kesenangan dunia sifatnya sementara. Ya, dunia penuh dengan ragi, tetapi saudara dan saya dipanggil untuk menjadi roti yang tidak beragi. Amin. Roti yang tidak beragi apa? Murni. Apalagi saudara? Bersih.
Ya kan? Kudus, suci. Ya, itulah Yeshua, roti hidup. Amin. Ya, haleluya. Nah, itulah yang layak dipersembahkan kepada Bapa Yahweh. Ya, jangan mentang-mentang Anda sudah ditebus dengan darah Yeshua. Yeshua bangkit dari antara orang mati dan memberikan jaminan hidup yang kekal. Terus Anda hidup seenaknya, nggak bisa tetap kerjakan keselamatan, saudara. Ya, kalau hidupmu demikian, Anda tidak mempersembahkan yang terbaik. Tapi firman Allah katakan kita harus mempersembahkan yang terbaik. Ya, apapun alasannya, apalagi kita hidup di zaman akhir, haleluya. Maka dari itu, hidup baru bukan pilihan. Ya, bukan pilihan tambahan maksud saya, tetapi adalah merupakan panggilan yang mutlak, wajib, saudara. Ya, kalau kita masih hidup dengan ragi yang lama, kita masih belum sungguh-sungguh masuk di dalam kehidupan yang baru, ya susah, saudara. Ya, hidup baru berarti kita sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Ya, hidup lama sudah selesai. Ya, dan hidup baru saudara mulai jalankan. Ya, biarlah lewat penutupan Amasa ini, ya, dari roti tidak beragi, saudara mulai hidup baru. Amin. Haleluya, luar biasa. Ya, karena kekudusan adalah tanda bahwa kita benar-benar milik Bapa Yahweh. Ya, kalau saudara nggak hidup kudus berarti saudara bukan anak Bapa Yahweh. Yang kedua, ya, yang kedua, kekudusan sebagai panggilan. Kekudusan sebagai panggilan. Oke? Ya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, kitab suci berkata di dalam Imamat 19 ayat 2 dan juga 1 Petrus 1 ayat 16, nanti saudara baca di rumah. Di situ kitab suci berkata dengan tegas, kuduslah kamu. Jadi ada ayatnya yang mempertegas. Amin, saudara. Ada ayat yang mempertegas, kuduslah kamu. Ya, firman ini bukan hanya sekedar nasihat. Ya, bukan nasihat, Pak, kudus ya, Bu, kudus ya. Bukan, saudara. Ya, tetapi saudara merupakan perintah. Ya, dan perintah ini langsung dari Bapa Yahweh. Amin. Berulang kali saya sampaikan bahwa kekudusan bukan pilihan tambahan, bukan hanya sekedar atribut rohani, melainkan identitas kita sebagai umat Bapa Yahweh. Kalau enggak, kita enggak ada bedanya dengan orang di luar sana. Amin. Ingat, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Bapa Yahweh. Setuju? Ya, karena firman. Amin. Tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat kerajaan. Ya, lihat aja nggak boleh, apalagi masuk, apalagi bertemu dengan Bapa Yahweh, kan gitu juga. Ya, karena kenapa? Kekudusan adalah tanda kepemilikan. Ya, kekudusan membedakan siapa yang benar-benar milik Bapa Yahweh dan siapa yang masih milik dunia, milik setan, milik Lucifer. Paham? Ya, dunia bisa menipu dengan tanda lahiriah, saudara. Ya, dunia bisa menampilkan religiusitas yang palsu. Dan gak usah heran karena dalam kitab suci sudah jelas berkata, hati-hati terhadap nabi-nabi palsu, pendeta-pendeta palsu, gembala-gembala palsu. Haleluya. Di luar sana sementara berdebat, saudara, antara gembala dengan gembala, pendeta dengan pendeta, pemimpin dengan pemimpin, karena sudah mau pemilihan sinode, kan? Nah, lagi berdebat, lagi perang-perang mereka, saudara. Lagi buka-buka aib, saudara.
yang sudah saya bahas dulu, saudara. Ngeri nggak, saudara? Ya, politik sudah masuk di agama. Hancur dunia kekristenan dan setan tepuk tangan melihat akan hal ini, saudara. Ngeri nggak, saudara? Ngeri. Nah, kita sebagai jemaat pelangak pelongoa, saudara harus ambil sikap. Makanya dari awal saya katakan gereja tidak menyelamatkan, pendeta gembalamu tidak menyelamatkan, Anda yang menyelamatkan imanmu, amin. Dulu kan saya katakan jangan ikut saya kalau saya sesat. Saudara pelajari kitab suci, haleluya. Tapi bersyukur Anda pelajari dan Roh Kudus membukakan itu bagi Anda, dan oke, kita sama-sama. Anda pikir nggak berat saya dari 40 kakak? Kalau mau dipikir secara perut, habis, saudara. Kalau cuma pikir lui, ya kan? Habis persembahan. Ibaratnya kan kalau pendeta cuma mikir uang kan, betul kan? Misalnya persembahan berjuta-juta tinggal ratusan ribu, kan begitu, saudara. Perpuluhan bisa berjuta-juta tinggal ratusan ribu, kan begitu, saudara. Tapi saya nggak mikir itu, saudara. Karena saya mau kembali ke jalan yang benar. Karena ribuan tahun rupa-rupanya saya tersesat. Haleluya. Dan harganya nggak murah, saudara. Mahal juga harganya dibayar, amin. Ngeri, saudara. Haleluya. Ya, ngeri. Paham gak, saudara? Dan saudara pun demikian kan? Mahal gak saudara bayar untuk meninggalkan yang lama, saudara? Iya. Haleluya. Mahal, saudara. Makanya jangan sia-siakan, saudara, pengorbanan kita juga. Ya, haleluya. Sekali lagi dunia bisa menipu dengan tanda lahiriah. Ya, bisa menampilkan religiusitas yang palsu, akan tetapi kekudusan adalah bukti sejati, amin. Kalau hidup kita kudus, dunia tahu kok. Dunia tahu bahwa kita adalah milik sorga, milik Bapa Yahweh. Ya, sekalipun ada yang ngata-ngatain bodoh amat, amat aja nggak bodoh. Ya, haleluya. Amin, saudara. Kemudian, kekudusan adalah syarat persekutuan. Kekudusan adalah syarat persekutuan. Tanpa kekudusan kita tidak bisa mendekat kepada Bapa Yahweh. Kenapa? Karena kekudusan adalah syarat mutlak untuk masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya. Makanya coba saudara perhatikan gereja-gereja. Ya, kalau nggak hidup kudus, ada kehadiran Elohim? Gak ada, yang ada ribut. Tahu nggak? Tuh dia dari atas sampai bawah. Nah, mulai gosip dalam gereja. Apakah itu hadirat? Iya kan? Ya, ini saudara Bapak Ibu yang terus nggak ada. Ya, untuk itulah sebabnya kitab suci menekankan pemisahan dari ragi dosa. Amin, saudara. Kekudusan bukan sekedar menjauhi hal-hal yang najis, tetapi hidup di dalam kesetiaan penuh, hidup dalam ketaatan penuh kepada Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Ini yang dipentingkan, saudara, di dalam persekutuan. Ya, tidak ada yang iri hati. Tidak ada yang sikut kanan, sikut kiri, saudara. Ya, makanya saya katakan udah pandang saja ke depan. Yang lain biarkan mereka berhadapan dengan Bapa Yahweh. Karena jelas kan, barang siapa aku kasih, aku tegur dan kuajar. Nanti Bapa Yahweh yang ajar. Ya, kalau kita yang tegur nanti kelahi adanya. Saya pun capek tegur. Udahlah, cukup. Nanti Bapa Yahweh yang ajar. Paling doakan, ngapain? Anda. Kan gitu. Haleluya.
Ya, haleluya. Kekudusan bukan sekedar ya seperti yang saya katakan tadi, menjauh dengan hal-hal yang najis yang tidak kudus, tetapi harus hidup di dalam kesetiaan, hidup dalam ketaatan penuh kepada Bapa Yahweh. Amin. Kemudian kekudusan adalah panggilan zaman akhir. Ya, saudara perhatikan, saya sudah katakan di awal, kejahatan semakin merajalela, betul? Kasih semakin dingin, betul? Dan kompromi semakin dianggap normal, betul? Nah itu saudara, ya. Tapi justru yang ada di tengah situasi sekarang, ya, di tengah situasi yang gak normal begini saudara, ya justru kita dipanggil, ya, untuk apa? Untuk semakin tegas, mempertegas hidup kita, jangan lunak kepangan, jangan ikut-ikutan, amin. Mempertegas bahwa saudara dan saya adalah umat yang dikuduskan. Amin. Nah itu, ya, kekudusan itu menjadi tanda bahwa siapa yang akan bertahan sampai akhir. Itu dia saudara. Dan kekudusan adalah benteng yang pasti melindungi kita dari tipu daya anti manusia. Ya, setan mulai menipu kita. Lihat saudara, sekarang muncul lagi virus dan macam-macam. Belum campak, belum selesai. Dan berita terbaru, campakan khususnya untuk anak-anak, betul? Sekarang untuk dewasa. Dan sekarang tinggal keputusan dari BPOM. Yang akan divaksin duluan adalah nakes, tenaga kesehatan. Nah mati dia loh. Selamat puji Bapak Yahweh di bodi kuat. Kan begitu. Baru kepada masyarakat. Belum selesai muncul lagi Nipah. Oh, Nipah sebelum sama-sama mereka. Ini cicada. Nah, virus cicada. Aku pikir cicak-cicak di dinding. Cicada rupanya sudah. Dan macam-macam nama-nama virus. Ya, saya pikir nama-nama yang ada di Jakarta, nama-nama maksudnya nama-nama yang berasal dari Cilengka, Cibaduyut, Cisarua, ya kan? Nah, saya pikir begitu, Cirebon, bukan rupanya. Ya, tapi nggak tahu nanti ada nama yang sama seperti itu, ya kan? Semakin aneh hari-hari ini, tapi itulah realita, saudara. Yang katanya virus lebih mematikan daripada COVID-19. Ya, ngeri saudara Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita nggak paham, kalau kita hidup nggak kudus, timpus lampu masuk dalam tubuh, masuk di obat masuk, semua masuk, suntik masuk ya semua. Rusaklah hidupmu, rusaklah ciptaan Bapak Yahweh, rusaklah DNA dalam hidupmu. DNA itu adalah DNA-nya Bapak Yahweh. Nah, Anda masukkan sesuatu yang gak jelas dalam tubuh, rusak. Tujuannya apa? Anda dikontrol, saudara. Ya, haleluya. Sudah saya jelaskan berkali-kali itu. Nanti kalau saya jelaskan panjang lebar lagi, nanti di take down lagi, saudara. Sekarang semakin diperketat loh. TikTok, YouTube semua ketat. Ada bahasa sedikit aja gini, langsung di take down. Ya, ngeri saudara Bapak Ibu yang terkasih. Ya, makanya hidup kudus, karena kekudusan itulah tanda sebagai pertahanan kita, saudara. Ya, dan kekudusan juga adalah benteng yang pasti melindungi kita dari tipu daya anti manusia dan sistem dunia yang menolak Taurat, yang menolak kebenaran kitab suci. Ya, jadi kekudusan bukan hanya sekedar teori, akan tetapi panggilan yang nyata, di mana kudus berarti menolak kompromi dengan dosa. Ya, artinya saudara jangan kompromi dengan dosa, tolak, amin. Kemudian kudus berarti jaga hati.
Setiap hari akhir ibadah dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ akan terpancar kehidupan. Hatimu dijaga supaya terpancar kehidupan yang dari Bapa Yahweh. Jangan hati busuk keluar busuk juga, saudara. Betul? Haleluya. Ya, kudus, jaga hati, jaga pikiran. Ya, jangan ada pikiran-pikiran kotor. Ya, dan juga perbuatan yang murni. Amin. Haleluya. Kemudian kudus berarti hidup sesuai firman, bukan sesuai hawa nafsu. Ya, ingat sekali lagi saudara, kekudusan adalah panggilan mutlak. Karena tanpa kekudusan kita tidak akan melihat kerajaan surga. Ya, dan dengan kekudusan kita pasti berdiri teguh di akhir zaman. Amin. Haleluya. Ya, saudara harus percaya itu. Ya, jadi mari saudara di hari-hari yang terakhir ini saudara, saya ingatkan kita. Ya, haleluya. Berpikirlah yang positif sesuai firman Allah yang katakan, pikir yang enak-enak, yang mulia, yang sedap didengar. Ya, itu yang lebih baik, saudara. Amin. Bagian yang ketiga, zaman akhir dan tantangan kekudusan. Ya, zaman akhir dan tantangan kekudusan. Nah, kitab suci sudah menubuatkan bahwa di zaman akhir dunia akan semakin gelap, kejahatan merajalela, kasih semakin dingin, dan banyak orang meninggalkan kebenaran. Itu jelas, ya. Dan sementara terjadi. Nah, justru di masa inilah saudara dan saya dipanggil untuk betul-betul hidup di dalam kekudusan, ya, dan semakin didesak, saudara. Makanya saya dalam hal ini tidak lagi menindakbobokan saudara. Amin. Terus digencet, ibaratnya begitu, saudara. Ya, kalau dulu kan masih awal-awal masih ada lah, ya sudahlah, bekerja kerja, yang penting jangan lupa ibadah, betul. Tapi ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, titik. Kan begitu. Nah, saya sudah sampai ke itu, tinggal tergantung saudara. Ya, mau lakukan atau tidak. Yang penting saya sudah ngomong. Ya, itu saudara Bapak Ibu yang terkasih. Jelas sekali, saudara. Ya, haleluya. Di masa inilah panggilan kita hidup kudus menjadi semakin mendesak. Dan memang seharusnya begitu. Tapi faktanya susah dikesah. Ternyata tidak mampu. Ya, masih tidak mampu sudah. Ya, itu serah tuyu. Terserah dirimu. Terserah saudara, kan begitu, ya. Mari kita lihat tantangan di zaman akhir, saudara. Tantangan yang pertama adalah tekanan dunia. Semakin akhir zaman, firman katakan berarti semakin masa sukar. Dan kesukaran sementara terjadi, artinya saudara dan saya hidup semakin tertekan, ditekan malahan saudara oleh keadaan. Ya, itu tantangan, betul tidak saudara, rasakanlah itu. Dengan hidup yang pas-pasan, hidup yang kadang boleh, kadang jom, kita ditekan untuk membeli barang-barang yang naik luar biasa. Ya, ngeri saudara. Banyak yang protes, kok minyak yang naik, kok BBM yang susah, BBM yang kok plastik ikut naik, kan sekarang lagi heboh-hebohnya sudah. Saudara lihatlah di penjelasan sudah ada di itu. Itu semua dari minyak juga. Makanya gak heran plastik yang dianggap sepele itu naik gila-gilaan. Makanya banyak sekarang warung-warung bersyukur nangakain masih belum ada yang protes. Sudah yang protes belum mereka? Ya, kalau di warung-warung lain di kota-kota besar belanja 5.000 gak dapat plastik. Kalau toko-toko Alfamart, Indomaret memang sudah gak dikasih plastik. Sudah dari dulu mereka terapkan. Anda mau belanja di Alfamart, Alfamart, Indomaret itu nggak dapat lagi plastik. Nah, saudara harus bawa plastik dari rumah. Nah, toko-toko yang kayak di Nangakayan kita nih, itu sekarang yang belanja 5.000 nggak dikasih plastik, harus di atas 5.000.
Ya, bahkan saya tengok di media sosial, belanja di pasar nggak lagi dikasih plastik, diikat pakai tali. Ya, ada juga yang pakai daun. Nah, saudara lihat hari-hari ini, saudara. Ya, ini kan namanya tekanan, betul nggak, saudara? Ya, haleluya. Itu baru segi, ya, belanja membelanja, belum lagi dari segi yang lain, saudara. Haleluya. Ya, sistem dunia semakin menekan kehidupan kita, saudara. Ya, apalagi di dalam soal kebenaran. Ya, dunia menekan kita harus ikut sistem dunia, tapi firman katakan no. Keticara. Tapi banyak orang yang akhirnya menyerah dan mengikuti sistem dunia, saudara. Ya, haleluya. Bahkan saya katakan tadi, saudara, nilai-nilai kekudusan sudah dianggap kuno, sementara dosa dianggap normal. Nah, itu juga, saudara, karena dituntut oleh zaman, saudara. Ya, nah, tekanan inilah yang membuat banyak orang-orang percaya tergoda untuk ikut arus. Berbahagialah saudara yang bertahan sampai hari ini. Amin. Ya, haleluya. Jelas, saudara, Bapak Ibu yang terkasih, ya, kita sebagai panggilan dari Bapak Yahweh jelas dalam kehidupan kita berkata, jangan serupa dengan dunia ini. Amin. Jangan serupa. Firman Elohim sudah katakan, Roma 12 ayat 1 dan 2, jangan serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Berubah. Cara berpikir kita rubah. Kalau enggak, saudara kan ikut arus. Betul? Banyak yang ikut arus kan? Oh, karena nyaman. Saya katakan, sudah pernah saya katakan ini berkali-kali. Hanya apa yang mati yang ikut arus? Ikan mati. Saudara, ikan mati atau ikan hidup? Kan begitu, saudara. Ya, haleluya. Tantangan yang kedua. Ya, tantangan yang kedua, tiupan rohani. Maksudnya apa? Di zaman akhir penuh dengan nabi-nabi palsu, sudah singgung di awal, ya. Saya sudah singgung di awal tadi, ajaran-ajaran sesat, ya, dan kompromi soal iman. Ya, ada beberapa yang berdebat dengan saya. Ya, inilah merasa benar. Saya nggak peduli. Inilah fakta sesuai Torah, ya. Banyak yang memakai nama Yesua tetapi tidak hidup di dalam kebenaran, saudara. Ini mengerikan. Ingat, kekudusan adalah benteng kita. Nah, kalau kita tidak hidup kudus, maka saudara bisa ditipu dengan tanda-tanda palsu. Apalagi sekarang yang pakai blue beam. Nanti akan muncul Mesias datang katanya. Nah, seolah-olah kita yang tertinggal. Ya, nanti ada itu muncul, saudara. Ya, sudah ada kok sekarang. Kemudian tantangan yang ketiga, kejahatan moral. Kejahatan moral, ya. Yang saya katakan tadi, dosa semakin dianggap biasa. Ya, pornografi, seks bebas, biasa, saudara. Zina, narkoboy, ya kan, saya sudah bilang tadi, ya. Haleluya. Curi, minum, mabuk, rokok, korupsi, ya kan, haleluya. Nah, itu dia. Kebencian, kekerasan, pembunuhan dan lain-lain, semuanya sudah dianggap wajar. Ya, ngeri sekarang, saudara. Ya, sudah lihat di media sosial ini banyak, saudara. Ya, haleluya. Inilah dunia berkata nggak apa-apa. Ya, tetapi firman berkata apa? Najis. Ya, jadi kekudusan berarti kita harus berani berkata dengan tegas tidak pada dosa. Amin. Sekalipun dunia berkata ya. Haleluya. Tapi kita tidak. Tantangan yang keempat, penderitaan dan penganiayaan. Penderitaan dan penganiayaan. Ya, zaman akhir juga ditandai dengan penderitaan bagi umat Bapa Yahweh. Ya, kekudusan diuji bukan di tempat yang nyaman, akan tetapi di tengah tekanan, saudara. Ya, nah, lihat kita sementara diuji hari-hari ini.
Ya saudara perhatikan aja. Ya. Haleluya. Tetapi justru disitulah kita harus teguh. Ya, kita harus kuat, kita harus kokoh menunjukkan bahwa saudara dan saya adalah milik Bapa Yahweh dan bukan milik dunia. Jadi zaman akhir bukanlah suatu alasan untuk saudara dan saya menyerah. Amin. Haleluya. Bukan suatu alasan untuk saudara dan saya menyerah. Menyerah ya nggak rapture, nggak masuk surga. Ya, tapi biarlah semakin semangat untuk berjuang. Amin. Berjuang untuk kita semakin kudus. Gak usah pusingkan kiri kanan depan belakang. Saudara tatap aja ke depan. Amin. Haleluya. Tatap aja ke depan. Melangkah saja dengan iman. Haleluya. Luar biasa. Ya, dunia semakin gelap tapi kita harus semakin terang. Amin. Dunia semakin najis tapi saudara dan saya harus semakin murni. Amin. Dunia semakin menolak kebenaran tapi kita harus semakin taat dan setia. Haleluya. Luar biasa. Bagian yang keempat, enggak lama lagi. Ya. Bagian yang keempat, hidup baru dalam kebangkitan Yeshua. Hidup baru dalam kebangkitan Yeshua. Ya, jadi dasar dari hidup baru ya adalah kita. Ya, bukan sekedar tekad kita sebagai manusia, melainkan dari kuasa kebangkitan Yeshua HaMashiach. Ya, kenapa? Karena tanpa kebangkitan iman kita bisa kosong, saudara. Ya, tapi karena Yeshua bangkit sebagai buah sulung dari antara orang mati, maka saudara dan saya memiliki jaminan. Apa itu? Hidup baru yang nyata. Amin. Nah, kita lihat kebangkitan sebagai titik balik. Ya, kebangkitan Yeshua adalah titik balik dari sejarah di mana kubur kosong menegaskan bahwa maut tidak lagi berkuasa. Haleluya. Artinya maut sudah dikalahkan. Jadi hidup baru berarti saudara dan saya tidak lagi diperbudak oleh dosa. Kalau Anda masih diperbudak oleh dosa berarti belum hidup berarti kebangkitan Yeshua omong kosong. Saudara belum mengimani betul-betul, belum memaknai betul-betul tentang kebangkitan Yeshua, betul nggak? Ya, jadi hidup baru berarti kita tidak lagi diperbudak oleh dosa karena kuasa kebangkitannya sudah membebaskan kita. Amin. Makanya jangan mau diperbudak, ya kan? Jangan mau diperbudak. Ya, kok mau diperbudak oleh dosa? Kan gitu, saudara. Ya, hidup baru berarti meninggalkan kubur dosa. Ya, Yeshua sudah keluar dari kubur. Dia mati karena kita, saudara ya. Haleluya. Tapi dia bangkit. Maka dia keluar dari kubur. Ya, maka kita pun harus keluar juga dari kubur. Haleluya. Kubur-kubur. Ya. Kubur di mana kita yang memang kehidupan yang terkubur, saudara. Dosa-dosa. Hidup baru bukan sekedar percaya, amin, saudara. Hidup baru bukan sekedar percaya, tapi kita harus benar-benar meninggalkan kehidupan yang lama yang penuh dengan ragi dosa, amin. Kita tidak lagi berkata Yeshua bangkit, tapi tetap tinggal di dalam kubur dosa. Nah, itulah ya yang dirayakan oleh orang-orang di luar sana, saudara. Ya, Yeshua bangkit, tapi hidup di dalam dosa, ya. Sama gak buat. Ya, itu saya sudah bahas di Habib Boleh. Kemudian, hidup baru berarti berjalan dalam terang, saudara. Nah, kebangkitan Yeshua membawa kita dari kegelapan menuju kepada
terang. Nah, hidup baru berarti kita hidup di dalam terang kebenaran kitab suci. Kita hidup di dalam Torah, kita hidup di dalam terang kasih dan terang kebenaran. Amin. Dunia mulai gelap, saudara. Bahkan tambah gelap nggak apa-apa. Tapi kita dipanggil untuk menjadi terang yang memancarkan kuasa kebangkitan. Amin. Kemudian hidup baru berarti menjadi saksi kebangkitan. Nah, ini poin penting, ya. Dunia harus melihat bahwa Yeshua hidup melalui hidup kita. Amin. Haleluya. Dunia harus melihat bahwa Yeshua hidup melalui kehidupan saudara dan saya. Ya, hidup baru bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi menjadi kesaksian bagi orang lain. Kalau kita benar-benar hidup dalam kebangkitan, maka orang lain itu akan melihat, ya, buah itu, ya, kasih, kesetiaan, pertobatan dan pengharapan, terlebih 9 buah roh. Ya, jadi hidup baru dalam kebangkitan Yeshua itu adalah panggilan mutlak. Artinya apa? Bahwa saudara dan saya itu sudah benar-benar mati bagi dosa, dan kita hidup bagi Bapa Yahweh, dan juga kita berdiri sebagai saksi kebangkitan di akhir zaman. Amin. Haleluya. Dan kita tiba pada bagian yang terakhir, bagian yang kelima, lalu ada penutupnya lagi. Ya, kalau Bapak. Yang kelima, panggilan kita, ya, sebagai umat Bapa Yahweh. Ya, hidup baru di dalam kekudusan zaman akhir bukan hanya teori, ya, saya sampaikan tadi, bukan juga hanya dengan kata-kata indah, tapi harus nyata di dalam tindakan setiap hari. Amin, saudara. Ingat, Bapa Yahweh memanggil kita untuk menunjukkan buah kekudusan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bukan nanti di gereja, bukan nanti di kehilah, tapi dalam kehidupan sehari-hari, supaya dunia melihat bahwa kita ini benar-benar milik Bapa Yahweh. Amin. Maka dari itu, marilah saudara dan saya, Bapak Ibu yang terkasih, jaga hati. Diulang-ulang, ini penting. Jaga hati. Hati adalah pusat kehidupan rohani kita. Ya, pusat air murni itu akan dialirkan, betul nggak? Jadi yang di bawah pun akan minum air yang murni, betul? Nah, kalau hatinya kotor, ketikesan, ya kan? Maka seluruh hidup kita pun akan tercemar. Paham ya? Nggak perlu dijelaskan panjang lebar, ya. Jadi hidup baru berarti menjaga hati tetap murni, ya, tidak membiarkan ragi dosa masuk. Amin. 7 hari loh, ya, ini hari penutup, ya. Kita harus tegas menolak segala dosa apapun itu, ya. Yang paling penting adalah iri hati, amarah, benci, dengki, ya, itu dia yang selalu manusia bawa-bawa, saudara. Ya, sombong, ya, pokoknya segala hal yang merusak hati. Ya kan? Betul lah, saudara? Hati ini berbahaya, saudara. Kemudian, habis jaga hati, apalagi? Pikiran, jaga pikiran, ya. Haleluya. Di zaman akhir penuh dengan tipu daya, saudara. Ya, pikiran kita mudah diserang, betul? Apalagi diserang dengan ajaran-ajaran palsu hari-hari ini, berita-berita hoax, berita-berita bohong, ya kan? Ya, bahkan lagi berita-berita gosip, saudara. Ngeri, saudara. Ya, bahkan godaan-godaan dunia, ya. Haleluya. Ya, jadi hidup baru berarti mengisi pikiran dengan Torah, kebenaran kitab suci, dengan nyanyian-nyanyian rohani. Udah, itu sudah. Amin. Nggak usah lagi lagu-lagu dunia, kalau itu melemahkan iman saudara. Iya kan? Ya nasib, aduh.
Ya, dan lain sebagainya. Sudahlah, nyanyi lagu rohani yang membuat saudara semangat. Ya, udah gak semangat, tambah lagi nyanyian yang bikin Anda semangat, lama-lama Anda gantung diri. Minum ronda. Iya kan? Haleluya. Ya, haleluya. Ya, itu hidup baru. Isi pikiran kita ya dengan hal-hal yang positif. Ya, bukan dengan sampah dunia. Ya, pikiran yang kudus akan melahirkan tindakan yang kudus. Amin. Iya. Sekali lagi, pikiran yang kudus akan melahirkan tindakan yang kudus. Maka saya bilang tadi, udah fokus saja diri kita keselamatan, biar dia yang lain bodoh amat. Ya. Kalau mereka mau selamat, ya mereka akan sungguh-sungguh. Ya, Filipi 4 ayat 8 katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Itu yang dipikirkan. Gak usah pikir omongan orang. Ya, nggak usah pikir mulut orang. Ya kan, nggak usah, biarin aja saudara. Ya, yang penting kita nggak perlu melakukan, betul? Nggak usah kok dia nggak sembahyang, bodoh amat, nggak usah pikir. Iya kan? Haleluya, biarin aja. Haleluya. Ya, pokoknya pikirkan yang sesuai Filipi 4 ayat 8 katakan. Haleluya. Jangan bikin saudara mumet, saudara. Ya, itu juga yang saya lakukan hari-hari ini. Ya, haleluya. Kemudian apa lagi? Jaga hati, jaga pikiran, sama jaga keluargamu. Ini bahaya, saudara. Ya, jaga keluarga. Kekudusan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk keluarga. Terlebih anak-anak, saudara yang punya anak, ya harus dididik di dalam kebenaran firman. Ya, dan terdidik cambuk. Firman Elohim katakan di ujung cambuk ada emas, hantam, tapi jangan menginginkan kematian, kata firman. Nah, Anda terlalu lemah dalam hal ini. Kipas, sikat, saya yang suruh, firman Tuhan yang suruh, bukan saya. Di ujung cambuk baca Amsal berapa itu, cari. Saya nggak bahasin, tapi karena Anda nyeletuk, saya ngomong. Di ujung cambuk ada emas, sikat. Kalau udah keterlaluan, masih bisa dibina, bisa. Ya, tapi firman Elohim katakan jangan menginginkan apa? Kematiannya. Jangan saudara hantam sampai dia mati. Nah, itu saudara yang berdosa. Betul tak? Ini firman loh ya. Ya, bukan omongan saya, ini firman. Untuk mendidik anak dan nuan supaya beti. Ya, haleluya. Hantam kepada tempat-tempat yang wajar. Jangan di kepala. Ya. Pokoknya jangan yang di bagian mematikan. Tangan, kaki, hantam saja. Loh, saya ngomong apa adanya, ini firman. Di mulut badan tampar, kalau nak kasih cabai banyak-banyak. Kan begitu, karena kita terlalu lemah mendidik anak. Ya, kalau mau waktu masih panjang, Anda lihat anak-anak yang terlalu saudara manja. Saudara lihat di luar sana apa yang terjadi? Kepala orang tua yang ditiga, bukan? Dan yang pusing siapa? Orang tuanya, betul enggak? Fakta enggak? Nah, seharusnya kita ngaca. Betul? Seharusnya kita ngaca. Salahnya bukan di anak, di kita yang tidak dididik. Itu. Ya, itu. Karena terlalu kasih, ngantuk kasih. Itu kan, haleluya. Ya, jadi harus dididik dalam kebenaran. Jangan didik pakai pola dunia, betul? Ya, kemudian suami istri.
Ya, suami istri harus saling menguatkan dalam iman. Amin. Iya, ya. Harus saling menguatkan. Nggak perlu saya panjang lebar menjelaskan ini. Ya, saudara sudah dewasa, harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Istri lemah, suami kuatkan. Suami mulai lemah, istri kuatkan. Amin. Ya, kalau sama-sama lemah ya nggak boleh. Haleluya. Ya, hidup baru berarti menjadikan rumah kita sebagai tempat yang kudus, bukan tempat kompromi dengan dosa. Amin. Kehidupanmu, keluargamu adalah kudus. Amin. Berarti rumah yang Anda tinggal juga harus kudus. Jangan ada judi dalam rumahmu. Jangan ada minum mabuk dalam rumahmu. Betul? Ya, kecuali kayak Ibu Amala ya. Karena ada berbeda pendapat di situ, berbeda keyakinan juga, leteh. Ya. Ya. Tapi kalau kita yang sudah benar-benar ada suami istri, lalu Anda izinkan, Anda kompromi, wah ngeri. Amin. Paham ya? Kemudian jaga komunitas. Jaga komunitas. Kita nggak berjalan sendiri, betul? Hidup baru berarti saling menguatkan. Amin. Tinggal kita saling menguatkan. Haleluya. Apalagi ini keluarga, bukan orang lain ya. Saling menguatkan, saling negur, nggak apa-apa, tegur dengan kasih. Nggak apa-apa kan? Betul nggak? Kita tegur dengan kasih nggak apa-apa kan? Iya, ingatkan. Ya, Novi ingatkan ke suami, ingatkan ke Ibu Angin, nggak apa-apa. Saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ya, haleluya. Saling membangun. Ya, di dalam jemaat. Haleluya. Ya, karena komunitas yang kudus itu akan menjadi benteng. Betul? Komunitas yang kudus akan menjadi benteng di zaman akhir. Kalau kita berjalan bersama-sama, kita akan lebih kuat menghadapi tekanan dunia, betul enggak? Ya, kita akan lebih kuat. Nah, makanya saudara lihat, ketika tidak mau didengar, tidak mau ditegur, apa? Mulai ikut arus. Mampu nggak sendiri? Nggak mampu. Jadi kita komunitas itu harus kuat. Inilah benteng pertahanan kita. Betul nggak saudara? Ya, paham ya? Ya. Kemudian yang berikut, jaga pengharapan. Ya, zaman akhir penuh dengan penderitaan dan kegelapan. Akan tetapi hidup berarti berpegang kepada janji Bapa Yahweh. Kita sudah dengar khotbah Habikurim ya, jelas saudara ya. Kita percaya bahwa kebangkitan Yesua adalah jaminan panen yang kekal. Nah, pengharapan inilah membuat kita tidak putus asa. Amin. Haleluya. Akan tetapi ya, kita harus tetap teguh sampai akhir. Ya, ingat, kita harus tetap teguh sampai kita masih ada dalam perlombaan. Haleluya. Untuk itu saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya, sekali lagi, ya mari saudara, ya, dalam kehidupan sehari-hari mari kita jaga hati. Amin. Jaga pikiran. Amin. Jaga keluarga. Amin. Jaga komunitas. Amin. Dan jaga pengharapan. Kalau kita melakukan ini, kita akan benar-benar hidup baru dalam kekudusan. Dunia boleh semakin gelap, tapi kita akan tetap menjadi terang. Haleluya. Ingat saudara, hidup baru dalam kekudusan bukan hanya kata-kata, tapi tindakan nyata. Di zaman akhir umat Bapa Yahweh harus menunjukkan buah kekudusan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Haleluya. Dan terakhir sebagai penutup, ya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, Bapa Yahweh, ya, seluruh rangkaian khotbah ini menegaskan satu hal yang tidak bisa kita tawar-menawar, yaitu hidup baru. Ya, hidup baru dalam kekudusan. Amin. Karena itu adalah panggilan mutlak kita di zaman akhir. Ya, di mana dunia semakin gelap, dosa semakin dianggap biasa, ya, dan banyak orang mulai meninggalkan kebenaran. Tetapi justru
di tengah-tengah kegelapan itulah Bapa Yahweh memanggil kita untuk berdiri teguh sebagai terang. Ya, kita tidak bisa lagi hidup dengan ragi lama, kita tidak bisa lagi kompromi dengan dosa, akan tetapi kita harus tegas. Ya, hidup lama sudah selesai, hidup baru sudah mau mulai. Ya, besok kan sudah hidup baru. Kita sudah ada 7 hari. Ya, ibarat kata memaknai ragi tidak roti tidak beragi, betul? Nah, ini kita sudah bebas, kita sudah tutup. Jaga. Haleluya. Kebangkitan Yesua juga adalah jaminan bahwa hidup baru itu nyata. Kalau Yesua sudah bangkit, maka kita pun harus bangkit. Amin. Bangkit dari kubur dosa, bangkit dari kebiasaan lama, bangkit dari kompromi dan berjalan di dalam terang kekudusan. Haleluya. Ya, kekudusan bukan sekadar atribut rohani, tetapi tanda kepemilikan. Hanya umat Bapa Yahweh, umat yang kudus yang akan bertahan di zaman akhir. Hanya umat yang kudus yang akan ikut di dalam panen kekal Bapa Yahweh. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, hari ini ya kita harus berkata dengan iman bahwa saya sudah meninggalkan ragi lama. Amin. Saya sudah meninggalkan ragi lama. Saya sudah hidup baru dalam kebangkitan Yesua. Amin. Saya berjalan dalam kekudusan, karena hanya dengan kekudusan saya bisa melihat Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Shalom.